Pendekatan antropologis. Pendekatan antropologi sastra lebih banyak berkaitan dengan objek verbal. Lahirnya pendekatan antropologis didasarkan atas kenyataan. Yang pertama adalah adanya hubungan antara ilmu antropologis dengan bahasa. Kedua, dikaitkannya dengan tradisi lisan, baik antropologis maupun sastra-sastra yang sama-sama membesarkan masalahnya sebagai objek yang penting. Makanya itu tadi, antropologi adalah tentang kebudayaan, tentang hubungan antara ilmu antropologis dengan bahasa, ya, dikaitkan dengan karya sastra yang memang tidak bisa dipisahkan. Kemudian pendekatan historis. Dalam hubungan ini perlu dibedakan antara pendekatan sejarah dengan sejarah sastra. Sastra sejarah dalam sebuah novel misalnya, sama dengan pendekatan yang lain. Pendekatan historis mempertimbangkan historis karya sastra yang diteliti, yang dibedakan dengan sejarah sastra sebagai perkembangan sastra sejak awal hingga sekarang. Jadi bukan sejarah sastranya, tetapi sastra sejarah sebagai karya sastra yang mengandung unsur-unsur sejarah dalam novel yang bersejarah. Kemudian ini yang paling populer, pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif menurut Bahtiar memiliki sejumlah persamaan dengan pendekatan biografis dalam fungsi dan kedudukan karya sastra sebagai manifestasi subjek kreator. Jadi subjeknya adalah pengarang itu sendiri. Selanjutnya adalah pendekatan mitopoik. Pendekatan mitopoik ini dikaitkan dengan pendekatan yang membahas tentang mitos. Mitos di Indonesia sebagai salah satu budaya, dianggap budaya, atau keragaman bahasa, kebahasaan, atau keragaman suku yang ada di Indonesia, itu dikaitkan biasanya dengan mitos. Pendekatan mitopoik dianggap paling pluralis sebab memasukkan hampir semua unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, agama, filsafat, dan seni. Dengan kata lain, pendekatan mitopoik, peneliti harus sadar bahwa keberagaman data harus dipahami secara metodologis sehingga diperoleh makna yang tunggal. Nah, jadi pendekatan ini lumayan banyak jika dikaji karena yang dikaitkan dengan mitos-mitos, yang dikaitkan dengan mitopoik, yaitu yang keberagaman unsur kebudayaan. Kemudian pendekatan mimesis atau pendekatan mimetik ini juga paling populer maksudnya. Menurut Abrams dalam Bahtiar, pendekatan mimetis merupakan pendekatan estetis yang paling primitif. Akar sejarahnya terkandung pada pandangan Plato dan Aristoteles. Menurut Plato, dasar pertimbangannya adalah dunia adalah pengalaman, yaitu karya sastra itu sendiri tidak bisa mewakili kenyataan yang sesungguhnya, melainkan hanya sebagai peniruan. Jadi, sebuah karya sastra itu ada pengalaman, tidak bisa dikatakan itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Tetapi pandangan mimetik adalah peniruan dari peristiwa-peristiwa terdahulu. Yang berikutnya adalah pendekatan pragmatik. Bahtiar menjelaskan bahwa pendekatan pragmatis memberikan perhatian utama terhadap peranan pembaca. Jadi peranan utama pada pembaca. Subjek pragmatis dan subjek ekspresif sebagai pembaca dan pengarang berbagi objek yang sama, yaitu karya sastra. Perbedaannya, pengarang merupakan subjek pencipta, sedangkan secara terus-menerus fungsi-fungsinya dihilangkan, bahkan pada gilirannya pengarang dimatikan. Oke, selanjutnya pendekatan objektif. Ini yang paling dasar ya. Bahtiar menerangkan bahwa pendekatan pada dasarnya bertumpu atas karya sastra itu sendiri. Jadi pada objeknya itu sendiri, itu namanya pendekatan objektif. Pendekatan objektif dapat dikatakan sebagai pendekatan yang terpenting dalam sebuah
penelitian. Pendekatan apapun yang digunakan semata-mata memusatkan perhatian pada unsur-unsur yang dikenal dengan analisis unsur intrinsik. Konsekuensinya, logis yang ditimbulkan adalah mengabadikan bahkan menolak segala unsur ekstrinsik maksudnya. Jadi objektif fokus pada kajian intrinsiknya saja dan menolak unsur ekstrinsik di sini. Seperti aspek historis, aspek sosiologis, politis, dan unsur-unsur sosiokultural lain termasuk biografi. Oleh karena itu, pendekatan objektif dikenal juga sebagai analisis otonom atau otonomi, analisis erosentrik atau pembacaan mikroskop. Ya, jadi dia tunggal pada objeknya itu sendiri. Pandangan pendekatan yang berfokus pada objeknya itu sendiri. Itu berasa demikian penjelasannya, semoga dapat dipahami. Ini apa judul penelitian sastra Anda? Silahkan Anda tulis di bawah di kolom komentar. Yang ingin bertanya, yang ingin menanyakan judul-judulnya, silahkan boleh ditulis. Yang ingin menanyakan saran atau menanyakan sesuatu tentang teori, metode, rumusan masalah, tekniknya, jika Ibu bisa, akan Ibu jawab. Jika Ibu punya bahannya atau punya sumber-sumber lainnya, nanti bisa Ibu berikan ya. Semoga judul penelitian sastra Anda dapat Anda selesaikan sampai bab 5, sampai bisa Anda laporkan ya. Atau yang sedang menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian sastra, silakan boleh ditulis di bawah di kolom komentar. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan ditanyakan. Dan Ibu harapkan judul penelitian saudara itu benar-benar karya Anda sendiri, sesuai dengan keinginan Anda, sesuai dengan minat Anda, dan menjadi karya sastra atau penelitian sastra yang benar-benar Anda buat sendiri dengan senang, ya, bukan karena paksaan tugas semata. Bu rasa demikian, jangan lupa ditulis di bawah. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan hubungi, ada email, atau jika ada pertanyaan lain boleh ditulis di kolom komentar. Ibu rasa demikian materi pada pertemuan ketiga ini. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua, baik untuk Ibu sebagai penyampai materi dan kepada saudara-saudara semua, baik mahasiswa ataupun pendengar lainnya, semoga memberikan manfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.